Ya, shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Omega Siagian, umur saya 35 tahun. Kalau Tuhan berkenan, umur saya tahun ini 36 dan saya memiliki satu anak putra, namanya Felix dan dia umurnya baru 7 tahun. Singkat cerita, eh, Tuhan mengizinkan saya selama 8 bulan masuk dalam dapur api. 8 bulan saya berputar-putar di padang gurun saya karena Tuhan izinkan perceraian terjadi di pernikahan saya. Pernikahan saya baru berusia 7 tahun lebih pada saat pengadilan memutuskan saya bercerai. Awal mula proses Tuhan izinkan saya bercerai itu pada saat suami saya diambil oleh Wanto. Kalau istilahnya Ibu Eli itu Wanto, wanita tobat. Jadi kalau dunia mengatakan ani-ani. Jadi pada saat itu suami saya tidak pernah pulang ibu-ibu selama 7 bulan. Dia tidak pernah pulang selama 7 bulan, tidak pernah nginap di rumah. Jadi pekerjaannya itu dia pegawai swasta bank di Kendari karena kebetulan kami tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dua, jadi dia pulang itu selalu jam setengah 6 pagi dan hanya mandi, urus anak pergi sekolah, pulang lagi nanti jam setengah 6 pagi besoknya, seperti itu. Itu selama 7 bulan dia lakukan dan karena tuntunan Roh Kudus, saya selalu dituntun untuk bisa mengetahui, oh suami saya lagi bermain, suami saya lagi diikat belenggu iblis oleh ani-ani. Tapi saya kebetulan, puji Tuhan sekali Bapak Ibu, saya dibimbing oleh komunitas doa di salah satu gereja di Kendari, di gereja Betani. Komunitas doaku itu namanya FA Keluarga Muda. Jadi saya benar-benar ditolong, atau mungkin saya mau bilang jiwa saya diselamatkan oleh komunitas doa itu. Oleh komunitas doa itu. Terus selama 8 bulan Ibu, Bapak, saya ditarik paksa oleh suami saya untuk masuk ke pengadilan. Saya ditarik paksa, jadi saya seolah-olah dijadikan sebagai alat untuk bisa memuaskan hasratnya untuk bisa menceraikan saya, seperti itu. Pada saat saya masuk ke dalam dapur api, di situ saya berontak, dalam artian saya tidak terima keadaan saya diperlakukan seperti itu karena ada fase waktu anak saya masuk di rumah sakit 3 hari, suami saya itu tidak menemani kami berdua di rumah sakit, malah memilih untuk tinggal atau memilih untuk pergi ke rumah ani-ani itu. Di situ saya berdoa ke Tuhan, di situ saya benar-benar tantrum menangis ke Tuhan karena saya tidak menerima keadaan saya seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena saya dibimbing oleh komunitas doa saya yang benar-benar memang mereka itu sudah pernah mengalami Tuhan, bahkan ada salah satu komunitas doa saya itu adalah anak bimbingan Ibu Eli, namanya Ibu Lydia. Jadi Ibu Lydia itu yang menuntun saya secara sabar. Jadi dalam artian saya yang sama sekali tidak tahu siapa itu Tuhan. Saya selama 35 tahun itu hanya Kristen saja, hanya Kristen, tapi tidak pernah mengalami Tuhan seperti itu. Jadi pada saat saya tahu pengadilan memutuskan bahwa suami saya ini berhasil menceraikan saya dengan keadaan saya waktu itu, setiap melihat suami saya terbukti jalan sama ani-aninya, saya selalu salah merespon. Padahal saya sudah dibimbing sama komunitas doa, tolong Ibu Omega, kalau ada lagi didapat bukti, tolong respon dengan benar, tolong respon dengan sesuai maunya Tuhan. Tapi saya tidak bisa waktu itu. Akhirnya 7 bulan saya berputar-putar di padang gurun saya. Suatu ketika pengadilan memutuskan saya berhasil dijandakan, bahasa kasarnya seperti itu. Waktu itu saya benar-benar hancur sehancur-hancurnya, sampai satu titik saya datang ke salib yang ada di depan pintu kamar saya tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa sampai ini bisa terjadi? Bukannya saya sudah 7 bulan ikuti semua apa maunya Tuhan, seperti itu. Terus saya di situ kepahitan, saya benci sebenci-bencinya sama suami saya. Bahkan di situ saya memaki,
maaf kata, mulut yang sama saya gunakan untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mulut yang sama juga saya gunakan untuk menghujat suamiku. Jadi di situ Bapak Ibu saya sempat koma iman. Saya mengatakan itu koma iman. Saya sempat koma iman Bapak Ibu selama 3 minggu. 3 minggu itu komunitas doa saya memasuki saya, selalu merangkul saya menolak karena saya sudah sempat untuk melarikan diri dari komunitas doa saya karena saya mendapat intimidasi iblis. Dalam artian saya mendapat intimidasi iblis, iblis bilang begini ke saya, katanya Tuhanmu itu maha kuasa. Katanya Tuhan itu sudah menampung air matamu di kirbaitnya. Mana dia? Kenapa tidak ada pertolongan Tuhan pada saat di pengadilan? Mana? Katanya komunitas doamu selalu membimbing kamu. Mana? Kenapa tidak ada? Jadi seolah-olah iblis itu mengintimidasi saya seperti itu. Jadi saya di situ koma iman Bapak Ibu 3 minggu. Di situ saya kepahitan. Di situ saya benci sebenci-bencinya. Bahkan saya itu tidak pernah kepahitan sama siapapun. Tapi Tuhan izinkan saya kepahitan sama satu daging saya sendiri. Jadi Ibu bisa bayangkan bagaimana saya kepahitan sepahit-pahitnya sama orang yang satu daging sama saya. Satu daging sama saya. Di situ saya kepahitan, semakin saya benci suami saya, semakin saya merasakan sakit yang teramat sakit. Saya bingung, kenapa setelah saya memaki, saya menghujat, saya datang ke Tuhan untuk minta ampun, saya berdoa, di situ ada yang berontak antara daging saya tidak menerima saya meminta maaf dengan perlakuan saya ke Tuhan, tapi Roh Kudus di dalam hati saya mengatakan perbuatan itu tidak benar, ayo kembali seperti itu. Akhirnya di situ saya tanya ke Tuhan karena saya sudah benar-benar tidak bisa, saya angkat kedua tanganku, saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan, saya ini sudah hampir depresi, saya ini sudah hampir gila. Bahkan saya itu 3 hari berturut-turut Bapak Ibu, saya meminta Tuhan untuk cabut saja nyawaku. Tuhan, saya mau mati Tuhan. Tapi saya tidak mau bunuh diri ya. Saya bilang, Tuhan, besok pagi sebisa mungkin saya sudah tidak lihat lagi dunia ini. Karena sakit Bu, sakit. Kalau Ibu Eli selalu bilang, sakit banget. Seperti itulah yang saya rasakan. Sakit Bu Eli, sakit seperti itu. Jadi pada saat itu saya datang ke Tuhan, saya sujud di bawah kaki salib, saya angkat kedua tanganku, saya berserah ke Tuhan. Saya tanya, Tuhan, saya ini sudah mau mati, saya ini sudah mau gila. Kenapa Tuhan diam saja? Saya tanya seperti itu. Karena yang saya tahu suamiku ini masih jalan sama ani-aninya dengan predikat dia sudah duda dan dia menjandakan saya. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan jawab seperti apa? Dia hanya jawab seperti ini. Ampuni suamimu kalau memang kamu mau lepas dari kesakitanmu. Pada saat Tuhan mengatakan itu Bapak Ibu, saya menolak, dagingku menolak. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Terlalu sakit yang dia buat. Mana kebetulan saya juga punya mertua dan keluarga suamiku yang limited edition sama sekali tidak ada yang membantu saya dari segi apapun di dalam prosesku. Saya semakin kepahitan. 2 hari saya tanya lagi Tuhan, Tuhan mau apa? Saya tidak bisa Tuhan seperti ini. Saya ini sudah mau gila, saya sudah mau mati Tuhan. Bahkan anak saya tidak bisa saya urus. Tetap Tuhan mengatakan, ampuni suamimu, ampuni dia. Saya jawab lagi, tidak bisa Tuhan, terlalu sakit Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, oh ya kalau tidak mau, ya sudah akan begini-begini terus hidupmu. Jadi saya berpikir, saya selalu tetap datang berdoa ke Tuhan. Saya akhirnya bersepakat dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya bersepakat dengan Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, saya ikuti maunya Tuhan. Kalau memang mau Tuhan saya untuk mengampuni suamiku. Saya bilang seperti itu di doaku. Tapi saya bilang, saya mengaku, Tuhan hatiku ini hancur. Kalau Tuhan mengatakan, Tuhan dekat sama orang yang patah hati, Tuhan saya bukan patah hati loh sekarang. Hancur hatiku Tuhan. Hancur sehancur-hancurnya. Saya bilang, saya akui itu ke Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan saya sudah mau bersepakat dengan Tuhan. Saya mau mengampuni suamiku Tuhan. Tapi saya tidak tahu loh Tuhan caranya. Tolong saya Tuhan.
tolong saya. Saya diajar sama komunitas doaku, ayo kembali aktif bergaul sama Roh Kudus, ayo kembali aktif kasih makan si putih, jangan hanya si daging, jangan hanya si hitam terus yang kamu kasih makan Ibu Omega, aktifkan kembali Roh Kudus di dalam hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu, 3 hari sebelum saya meninggalkan tahun 2024, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ hatiku dipulihkan sama Tuhan. Tuhan datang memeluk saya. Di situ saya merasa Dia datang membalut lukaku. Ada orang yang berkata di mimpiku, "Kenapa kau peluk Ibu Omega?" Dia bilang begitu. "Kalau engkau peluk Ibu Omega, lukanya sembuh." Dia bilang begitu. Lukanya sembuh, luka hatinya sembuh, tapi lukanya itu kamu yang ambil. Di situ pada saat pagi saya terbangun, saya berdoa, "Tuhan, ini apa?" Saya bilang begitu. Karena selalu saya berdoa, "Tuhan, hatiku hancur. Tuhan, hatiku hancur. Saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa mengasihi. Kalau Tuhan tidak bisa memulihkan hatiku." Itu terus yang saya doakan selama saya koma iman. Akhirnya Tuhan menjawab doaku, Bapak Ibu. Dia datang ke saya, dia peluk saya, dia pulihkan hatiku yang hancur. Itu mujizat yang luar biasa di dalam hidupku. 3 hari sebelum saya meninggalkan tahun 2024, saya pulih, Bapak Ibu. Saya benar-benar pulih. Saya benar-benar mengalami Tuhan. Saya benar-benar mengalami Tuhan ketika saya berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan untuk memulihkan hatiku. Saya mengampuni suamiku di doaku. Saya selalu mengatakan, "Tuhan, kembalikan suamiku ke kami. Kembalikan suamiku ke saya dan ke anakku, Tuhan. Kami merindukan dia. Kami mengasihi dia, Tuhan. Kembalikan dia, Tuhan. Kembalikan dia." Itu terus yang kami doakan bersama anakku tiap malam. Kami selalu berdoa. Saya selalu bilang sama anakku, "Sabar ya nak, sabar. Kita tunggu Bapak pulang. Kita tunggu Bapak pulang." Bapak Ibu, saya hanya punya iman, percaya. Saya hanya punya iman, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mau mengembalikan suamiku, saya akan mengucap syukur. Tapi ketika suatu saat Tuhan berkata lain, tidak sesuai dengan rencanaku sebagai manusia, saya juga akan tetap mengucap syukur. Saya sedang belajar apapun yang Tuhan rencanakan di dalam hidupku, saya harus mempunyai prasangka baik bahwa apapun itu pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku, terlebih di dalam kehidupan anakku. Puji Tuhan, ketika saya pulih, saya selalu melepaskan pengampunan kepada Fitriani, nama perempuan itu, kepada suamiku, bahkan kepada keluarga suamiku yang sama sekali tidak pernah menolong saya, yang sama sekali limited edition itu. Saya berdoa melepaskan pengampunan. Bapak Ibu tahu apa yang setiap saya lakukan ketika saya melepaskan pengampunan? Saya merasakan pemulihan, semakin pulih dan semakin pulih. Di situ saya belajar, Tuhan, saya melepaskan pengampunan bukan buat mereka. Saya melepaskan pengampunan supaya saya bisa hidup damai sejahtera bersama anakku. Saya melepaskan pengampunan karena saya yakin saya sudah menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau bukan ini pemulihan dari Tuhan, Bapak Ibu, tidak mungkin pada saat awal Januari kemarin suamiku, mertuaku dan keluarganya datang ke rumah kami untuk melihat cucunya, untuk melihat anaknya. Saya sambut mereka, Bapak Ibu. Saya sambut, saya salam mereka. Kalau dari segi manusia, mungkin saya akan memberontak atau mungkin saya akan maki-maki. Saya salam mereka. Saya mengucapkan selamat Natal, tahun baru kepada suamiku. Bahkan di situ, Pak, Bu, saya ingin memeluk dia. Saya bisa merasakan bagaimana saya gagal membenci orang yang menyakiti saya. Itu bukan karena kemampuan saya, itu karena memang Tuhan sudah mau membalut luka saya, dan itu karena kebaikan Tuhan, ada kasih karunia yang saya rasakan. Karena komunitas doaku mengatakan, kalau kamu sudah mengalami Tuhan
Kalau kamu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan melihat dengan kacamata yang sama bahwa suamimu ini tidak pantas kita sudutkan, tidak pantas kita hakimi, tapi kita harus doakan dia terlepas dari belenggunya, terlepas dari ikatan setannya. Itu terus yang kami selalu gumuli, Bapak Ibu. Di komunitas doaku juga, itu terus yang kami gumuli. Saya hanya selalu berdoa ke Tuhan, kembalikan suamiku Tuhan. Kalau ada orang teman-temanku yang tahu, mereka hanya bilang, bodoh sekali kamu Mega, bodoh. Apa yang kau harap dari laki-laki seperti itu, bodoh kamu berhak bahagia. Orang sekarang mengatakan saya bodoh, Ibu Eli. Semua orang tidak ada yang mendukung saya. Hanya komunitas doaku yang mendukung saya untuk bisa mendoakan yang baik-baik pada suamiku. Itu yang saya sesalkan. Kenapa bisa saya sampai terlepas dari ikatan suamiku? Seandainya mungkin dulu awal-awal saya tidak merespon dengan salah, atau mungkin saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin saya masih bisa untuk selamatkan suamiku, tapi tidak apa-apa. Tuhan izinkan terjadi perceraian ini, pasti ada maksud Tuhan yang lebih baik. Tuhan izinkan saya masuk ke dalam dapur api, Tuhan juga pasti membuat saya untuk menjadi ciptaan baru. Bahkan ketika saya berhasil memegang tongkat kemenangan saya percaya ketika satu orang dipulihkan, diselamatkan dalam satu rumah, seisi rumahnya pasti akan selamat. Ibu Gembalaku pernah bilang, kami percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang Ibu Omega doakan tidak akan pernah kembali sia-sia begitu saja. Tuhan pasti mendengar setiap doa Ibu. Tuhan pasti mendengar setiap kerinduan Ibu. Jadi saya mohon untuk ibu-ibu yang mendengarkan kesaksian ini, saya bergumul di dalam doaku. Ada mujizat Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan di dalam rumah tanggaku. Saya hanya punya iman, percaya. Saya hanya punya iman, percaya kepada Tuhan. Suatu saat nanti, suamiku akan pulang dengan membawa tongkat kemenangannya. Walaupun dunia mengatakan saya bodoh, walaupun dunia mengatakan saya seperti perempuan tidak punya harga diri, tapi saya punya iman, percaya kepada Tuhan. Tolong bantu doakan supaya suamiku bisa terlepas dari ikatan apapun yang membelenggu dia, apapun yang dia rasakan. Kiranya selalu saya ingat apa yang dibilang Ibu Eli, doakan supaya pikiran suami itu tertaut kepada Tuhan, tertaut kepada anak, dan tertaut kepada saya sebagai istrinya. Karena sampai saat ini, Pak Bu, suami saya sangat membenci saya. Dia sangat membenci saya, sangat membenci saya. Saya tidak tahu apa alasan dia sangat membenci saya. Apakah karena dia terikat oleh ikatan iblis, ataukah dia terlena dengan kenikmatan dunia, saya tidak tahu. Saya selalu berdoa ke Tuhan, kiranya Tuhan jangan pernah melepaskan kasih karunia-Nya kepada suamiku. Karena saya takut kalau Tuhan sampai murka atau apapun itu, saya belum bisa terima ketika mungkin suamiku atau seperti apa mengalami musibah atau apa. Jadi Ibu Gembala aku selalu bilang, doa Ibu Omega itu sebagai perlindungan suami Ibu untuk atas murkanya Tuhan. Selalu doakan suamimu yang baik-baik, selalu doakan dan selalu doakan. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih untuk Ibu Eli. Firmannya itu setiap setiap Ibu Eli di Instagram live, saya selalu juga kalau lagi di kantor, di tempat kerja, kalau saya lihat Ibu Eli lagi live, di situ saya suka juga gabung. Saya belajar untuk sekarang untuk bisu, tuli, budek, dan apapun itu. Di luar sana masih banyak laporan-laporan suamimu begini, suamimu begini. Saya hanya elus dada, haleluya, 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 seperti itu saja. Karena saya mau memberontak seperti apa, saya juga sudah tidak bisa memberontak seperti apa, karena sudah putusan cerai. Jadi banyak sekali pertolongan Tuhan, Ibu, Bapak, ketika saya mau melaporkan
ketika masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi bisa mungkin nanti di kesaksian lain. Itu saja. Shalom, terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Ya, apa yang dialami oleh Ibu Omega ini. Dan kita percaya kesaksiannya bisa jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bu Omega atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati.